Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Kali ini dalam segmen 5 menit ber-HI, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan internasional itu membumi. Kali ini saya ada di Siem Reap, Kamboja, ya, mengikuti delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri Ekonomi ke-54. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah apa esensi dari sebuah diplomasi ekonomi yang diperjuangkan oleh suatu negara atau suatu bangsa. Nah, ini menarik sekali buat kalian semua para pengkaji hubungan internasional ya, dimanapun kalian berada. Pasti dikatakan bahwa kepentingan nasional itu adalah satu hal yang paling penting, yang paling utama. Nah, bagaimana cara memperjuangkan kepentingan nasional itu? Beraneka ragam. Nah, baik. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan ya subscribe sekarang. Oke, sekarang apa saja, bagaimana caranya untuk memperjuangkan kepentingan nasional itu? Nah, saya melihat khusus dalam topik ini membahas tentang diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi pada dasarnya adalah segala macam cara, total diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun di kalangan akademik, kalangan bisnis, kalangan kelompok masyarakat ya, dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Tapi dalam konteks ini saya akan membatasi dalam pengertian peran negara. Nah, paling tidak ada dua cara yang bisa dikedepankan, yaitu adalah diplomasi secara bilateral dan diplomasi secara multilateral. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya saat ini berada di depan Convention Soka Hotel ya, Soka Siem Reap Resort, yang menjadi tempat penyelenggaraan rangkaian pertemuan para menteri-menteri ekonomi ASEAN dan para mitra wicara. Nah, baik, selanjutnya yang pertama saya bahas adalah diplomasi ekonomi secara bilateral. Biasanya dilakukan antara pemerintah to pemerintah atau government to government atau G2G, di mana pemerintah suatu negara bertemu dengan pemerintah negara lain ya, secara dua negara atau bilateral gitu. Di situ biasanya membahas aspek-aspek isu yang secara spesifik menyangkut kepentingan dua negara. Jadi kepentingan nasional dari negara A dan negara B dibahas di situ. Mereka bernegosiasi, mereka berdiplomasi, mengeluarkan kartu-kartu mereka salah satu sama yang lain, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menciptakan satu kompromi agar kepentingan nasional keduanya atau masing-masing tercapai. Walaupun kepentingan bilateral tidak terlepas dari konteks eksternal, artinya memperhatikan lingkungan eksternal, juga memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain, terutama juga kepentingan negara-negara besar. Nah, itu ada aspek yang pertama, diplomasi ekonomi secara bilateral. Nah, apa yang dibahas? Tentu ekonomi di sini saya membatasi pada persoalan-persoalan terkait dengan investasi, persoalan-persoalan terkait dengan perdagangan, persoalan-persoalan terkait dengan perindustrian. Tentu juga bisa merambah sampai hal-hal sifatnya kepada finansial atau keuangan. Nah, tergantung dari mana skalanya ya, atau bahkan skopnya yang akan dibahas atau cakupannya. Baik, sekarang kita membahas pada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah diplomasi ekonomi secara multilateral. Pada dasarnya, diplomasi ekonomi secara multilateral ini adalah diplomasi yang dilakukan dalam konteks ini saya katakan negara dalam pertemuan yang bersama-sama. Tidak hanya mencakup dua negara saja, tapi banyak negara. Nah, karena multilateral ya, itu mencakup banyak sekali keanggotaannya atau pesertanya. Misalnya dalam konteks negara-negara ASEAN ini, ya berarti multilateralisme di negara Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara ASEAN begitu. Nah, di situ lebih rumit lagi karena pembahasannya tidak hanya persoalan dari kepentingan nasional satu negara, tapi 10 negara. Itu yang utamanya, 10 negara. Nah, kemudian dari masing-masing 10 negara itu belum tentu semuanya memiliki satu kepentingan yang seragam atau kepentingan yang sama. Bisa jadi itu 10 kepentingan masing-masing, atau dua kepentingan besar yang membagi 10 negara ASEAN itu, ataupun bisa mungkin 3, 4, atau 5 gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting dan sangat
rumit dan sangat kompleks. Dalam diplomasi ekonomi multilateral tentu dibahas dalam satu forum yang besar, ya. Di situ setiap perwakilan negara menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, tergantung juga nanti levelnya ya. Nanti kita bahas dalam video yang berikutnya bagaimana pembahasan di masing-masing level ketika itu diplomasi multilateral ya, karena berjenjang dari yang sifatnya teknis hingga sampai pengambil kebijakan ya, atau pengambilan keputusan dari yang junior sampai yang senior atau eksekutif. Nah, itu adalah dua tipe diplomasi ekonomi bilateral maupun multilateral yang bisa dicapai. Namun baik bilateral maupun multilateral itu tetap saja harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan eksternal. Karena misalnya di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara ini ya, itu banyak kepentingan negara-negara besar, kepentingan kelompok-kelompok besar lain ya di luar Asia Tenggara. Bisa kelompok-kelompok kepentingan dari China, bisa kelompok kepentingan dari Eropa, bisa juga kepentingan dari Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian juga Afrika dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kawasan Asia Tenggara menjadi semakin dinamis dan banyak diperebutkan oleh banyak negara dalam tanda kutip. Nah, satu tips lagi ya sebelum saya mengakhiri video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe dulu ya. Dan juga kalau video ini bernilai, Anda juga harus saya sarankan like ya. Nah, ini adalah situasi di depan Siem Reap, di depan tempat terselenggaranya acara ya. Ramai sekali, jalannya besar-besar ya. Dan ini karena ini suasananya masih pagi, ketika saya sambil berolahraga pagi, olahraga tipis-tipis, banyak kendaraan berlalu lalang mengantarkan sekolah. Mereka mulai para warga di Siem Reap ini mulai beraktivitas. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam diplomasi multilateral bisa saja para anggota itu sepakat untuk menghadirkan pihak lain untuk memberikan masukan, memberikan juga pandangan. Misalnya bisa juga itu apakah mitra wicara ya, ataukah kemudian organisasi-organisasi regional maupun internasional terkait dengan topik yang akan dibahas. Nah, demikian, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, di channel ini kalian akan mendapatkan informasi terkait hubungan internasional yang membumi. Bagaimana diplomasi seperti ini juga bermanfaat buat kepentingan kita semua, kepentingan Anda, kepentingan kamu, kepentingan kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Salam, saya Tirta Musitama dari Siem Reap, Kamboja. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya.